Shalom, selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, senang sekali kembali kita malam hari ini berkumpul. Ya, shalom juga buat Sister Yanti, Ibu Dokter yang sudah join juga. Baik, puji Tuhan. Nah, teman-teman beberapa waktu yang lalu teman-teman pengurus ada request ke saya dan saya percaya ini mewakili teman-teman semua karena di dunia kita nyata kita berhadapan bukan hanya masalah rumah tangga kita saja, tapi kita juga berhadapan banyak sekali ternyata rumah tangga yang di sekitar kita itu mengalami goncangan ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih sendiri nggak apa-apa, kita bisa sharing, kita bisa diskusi karena mungkin satu saat kita juga bisa jadi berkat atau bahkan hari depan kita nggak ada yang tahu, Tuhan akan menolong kita juga, kita akan menemukan lagi pasangan hidup. Jadi puji Tuhan. Baik teman-teman, malam hari ini yang akan saya sharingkan adalah sebuah tema ya, yaitu yang saya sedang share ya. Oke, teman-teman sudah bisa lihat? Yang sudah bisa kasih kasih jempol. Oke, thank you Desi. Baik, thank you Ike. Baik, teman-teman. Tema malam hari ini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga ya. Sebab banyak rumah tangga yang atau keluarga yang punya masalah tapi tidak bisa diselesaikan sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan atau satu kata yaitu divorce ya. Jadi memang kita harus belajar daripada kebenaran firman Tuhan untuk rumah tangga kita sehat, bahkan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita dalam rumah tangga kita harus sadari, termasuk saya rumah tangga hamba Tuhan ya, bahwa kita semua pasti nggak ada yang lepas dari yang namanya masalah atau konflik. Tapi ya waktu kita mau mencari penyelesaian bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi terutama adalah harus saudara perhatikan baik-baik kata yang saya kasih tanda kutip yaitu kita harus saling belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya ulang sekali lagi, masalah atau konflik boleh ada dalam hubungan kita, ya, baik istri ke suami, suami istri atau ke anak kita, tapi bukan mencari benar atau salah, tapi yang paling terpenting adalah saling belajar bagaimana melalui hal-hal yang akan kita hadapi, kita harus belajar untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya ajak melihat kita terlebih dahulu ya. Dalam membangun sebuah keluarga harus kita tahu juga pondasinya. Kalau saudara bangun rumah, rumah saudara juga harus tahu pondasinya kuat atau enggak ya. Ada cakar ayamnya dan lain sebagainya, besi-besinya dihitung. Nah, itu pondasi. Karena kekuatan rumah yang saudara sedang bangun itu ditentukan sama pondasinya. Begitu juga rumah tangga atau keluarga yang saudara sedang bangun itu ditentukan sama pondasinya. Nah, mari kita belajar. Ada dua hal pondasi yang saudara harus tahu bahwa ini menjadi dasar yang penting untuk membangun rumah tangga. Yang pertama, kita lihat sama-sama Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 dikatakan, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Haleluya. Ya, jadi kesimpulannya dari kebenaran firman Tuhan ini, tidak semua kebenaran itu memerdekakan, hanya yang kita ketahui yang akan memerdekakan. Dan sumber kebenaran itu adalah firman Tuhan. Bagaimana mungkin kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, saudara bisa firman Tuhan itu memerdekakan saudara? Kan nggak mungkin. Makanya dengan jelas dikatakan kebenaran atau firman Tuhan itu akan memerdekakan kalau saudara mengetahui kebenaran itu sendiri. Makanya poin yang pertama, pondasi dalam membangun rumah tangga itu adalah pengetahuan akan kebenaran atau pengetahuan akan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membangun rumah tangga ya secara kehidupan kita sesuai firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bilang, ya saya bangun rumah tangga ini di dalam Yesus, tapi saudara nggak tahu firman Tuhan itu seperti apa mengenai rumah tangga itu sendiri, kan nggak mungkin. Makanya pengetahuan kebenaran itu adalah sebuah pondasi yang penting. Haleluya. Nah, kita lihat baik-baik. Apa? Karena dalam Amsal pasal 24, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, itu dikatakan begini. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian, itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam
harta benda yang berharga dan menarik. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya dari ayat di atas adalah bahwa sebuah rumah, termasuk rumah tangga atau keluarga, ya, yang baru akan saudara dirikan, itu dengan baik jika ada 3 elemen yang di atas tersebut. Apa? Kepandaian atau pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Jadi dimulai segala sesuatunya itu dengan kepandaian atau pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, jadi semua yang dibangun baik rumah tangga, bisnis dan lain-lain harus didasarkan atas pengetahuan firman Tuhan. Nah, pengetahuan yang saudara pelajarin akan menjadikan pengertian. Jadi saya ulang sekali lagi, pengetahuan firman Tuhan yang saudara ketahui dan saudara pelajari dari pemahaman tersebut akan menjadi sebuah pengertian. Nah, pengertian yang saudara dapatkan dari perenungan firman Tuhan yang saudara dengar atau pelajari itu akan menjadi hikmat. Nah, sedangkan kita dalam membangun rumah tangga itu kita perlu hikmat. Masalah yang dihadapi dalam rumah tangga saudara dengan rumah tangga saya pasti berbeda. Rumah tangga Sister Ike dengan Sister Lia berbeda. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Dan oleh sebab itu kita perlu hikmat. Haleluya. Jadi dasar dari rumah tangga yang pertama adalah pengetahuan akan kebenaran atau akan firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, tidak semua kebenaran memerdekakan, tapi kebenaran atau firman Tuhan yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan setiap kita. Katakan haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, dasar dalam membangun rumah tangga itu apa sih? Ya, nah kita lihat baik-baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua itu adalah kasih atau cinta. Haleluya. Ini biasa ABG kalau mau nikah juga ya. Ya udah bilang, kenapa kamu mau nikah? Ya habis aku cinta sih Pak, gitu kan. Haleluya. Ya. Nah, tapi saudara jangan salah artikan soal cinta ini sendiri. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa cinta ini sebetulnya ada beberapa kata dalam bahasa aslinya. Yang pertama cinta eros, itu cinta hawa nafsu atau daging. Ya, biasa kalau dulu kita masih ya, ABG, kalau kita pacaran, kerjaannya kita punya cintanya ini eros nih ujung-ujungnya. Mau grepe-grepe, mau cium-ciuman, mau pegang-pegangan, ini sebenarnya masih cenderung ke eros. Nah, pertanyaannya begini, bro, eros jelek dong bro ya, berarti eros itu cinta yang jelek. Kenapa perlu diciptakan sama Tuhan? Saya mau bilang, kalau saudara cinta dengan pasangan saudara nggak ada eros, anak juga nggak bakal jadi saudara. Ya, jadi memang perlu eros juga saudara, perlu ada nafsu tapi dengan pasangan kita. Haleluya. Lalu yang kedua, cinta filia, ya kasih filia atau cinta filia itu kepada saudara atau orang tua. Ya, jadi saudara kalau mengasihi orang tua saudara, mengasihi pak saudara kandung saudara itu adalah kasih filia, ya. Lalu yang ketiga, ada kasih atau cinta sterego, ya, sterego. Itu adalah kasih atau cinta persahabatan. Nah, kepada kita semua nih, ya, saya dengan Brother Oki, dengan Brother Raymond, dengan teman-teman yang wanita juga sama. Kenapa? Karena kita bersahabat dari kecil. Ya, saya punya kasih atau mencintai secara sterego ini beda dengan saya mengasihi pasangan saya tentunya ya. Nah, ini yang terakhir, cinta suami istri atau dengan pasangan seperti saya dengan istri, Ike dengan suami, Lia dengan suami, Raymond dengan istrinya dan teman-teman yang lain. Ini dikatakan bahwa cinta atau kasih agape. Apa maksudnya? Cinta tanpa syarat atau unconditional love. Jadi, ya, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam segala apapun keadaannya, kita tetap mencintai. Cinta unconditional love itu bukan karena ada alasannya. Kalau misalkan, kenapa kamu cinta sama wanita itu? Oh dia cantik sih bro. Nah itu berarti bukan cinta, ya, cinta agape. Karena dia masih ada bersyarat. Tapi cinta yang nggak bersyarat atau unconditional love. Kenapa kamu cinta sama pasangan kamu? Yang nggak ngerti. Karena memang dia pasangan dan saya cinta sama dia. Nah itu adalah sesuatu yang unconditional love. Saudara mencintai bukan karena syaratnya, tapi saudara mencintai karena pribadinya yang saudara memang cintai. Nah ini yang saudara harus sadari, sudahkah kita membangun rumah tangga atau khususnya dengan pasangan kita mencintai ini dengan cinta agape atau unconditional love. Walaupun berjalan dengan pernikahan kita tentu seperti saya bilang, ada harus cinta eros, karena kita nggak bisa nanti punya keturunan. Ya, harus ada cinta hawa nafsu, itu juga harus ada. Tapi yang terpenting harus cinta agape dulu ya.
Nah, cinta di sini bukan lagi mengandalkan perasaan, unconditional cinta agape. Sebab saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mencintai seseorang atau pasangan saudara mencintai karena perasaan, saya mau kasih tahu sama saudara, perasaan itu semacam senyawa kimia, ya, di mana menurut penyelidikan akan berubah setiap 5 detik. Ya, itu seperti zat yang namanya endorfin, ya. Jadi itu yang bisa mendatangkan senang, sukacita, bahagia. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan itu nggak akan bertahan lama kalau saudara bangun dengan hal seperti itu, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kalau saudara mencintai pasangan saudara dan mau masuk dalam rumah tangga, saya mau bilang itu adalah sebuah pilihan atau keputusan. Nah, pilihan saudara mau mencintai atau saudara mau menikahi pasangan itu, ya. Jadi kalau hari ini saudara sudah menikah, jangan saudara bilang bahwa ya ini kesalahan orang tua, ini kesalahan teman, ini kesalahan itu, salah. Saudara mau menikah karena keputusan dan pilihan saudara, ya. Haleluya. Dan kita juga harus mencintai pasangan tanpa syarat, ya, tanpa alasan, unconditional love. Sebab alasan akan menciptakan syarat. Perhatikan, kalau saudara mencintai pasangan dengan alasan, dari alasan akan menciptakan syarat, ya. Dan syarat akan menciptakan harapan. Waktu saudara memberikan syarat, saudara juga ada harapan kan? Nah, tapi waktu harapan itu nggak tercapai, nggak diberikan sama orang yang saudara inginkan, seharusnya memberikan kepada saudara, ini akan menimbulkan kekecewaan. Dan dari kekecewaan akan menimbulkan celah, yang akan membuat celah itu semakin besar dan akhirnya menciptakan pemisahan. Pemisahan ini akan menciptakan perceraian. Perceraian akan menciptakan kematian hubungan. Kematian hubungan akan menciptakan keluarga yang tidak berfungsi. Keluarga yang tidak berfungsi akan menciptakan kehancuran sosial. Makanya, saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini iblis giat untuk menghancurkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Sebab rumah tangga ini adalah mewakili kerajaan Allah. Waktu dari rumah tangga ini benar hidup sesuai firman Tuhan dan melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Dari sinilah nama Tuhan akan lebih dipermuliakan lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, baik, haleluya. Ya, nah, kita lihat sama-sama. Nah, dari dua hal tadi kita sudah melihat. Nah, kita lihat dulu saudara terkasih dalam Tuhan. Oke, ya, prinsip dasar, ya, prinsipnya sekarang. Oke, bentar. Saya kelewat satu. Nah, prinsip dasarnya bagaimana? Kalau kita sudah tahu pondasinya dua, ya, tadi kita sudah belajar apa pondasi yang pertama, pengetahuan akan kebenaran. Yang kedua, cinta agape, kasih agape. Nah, sekarang pertanyaannya, bro, gimana dasar kita kalau ada rumah tangga bisa menyelesaikan? Tentunya sudah membangun prinsip tersebut menjadi pondasi bukan berarti nggak ada masalah dalam rumah tangga. Tapi kita mau belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah khususnya hubungan suami istri. Yang pertama, be angry but don't blow it. Ya, saudara boleh marah, tapi saudara ya jangan membuat itu terus terbangun dan terbangun terus. Saudara lihat baik-baik. Ya, pemazmur bilang apa? Dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Haleluya. Jadi saudara boleh marah, tapi saudara jangan sampai berbuat dosa. Bagaimana saudara marah tapi nggak boleh berbuat dosa? Nah, ini saudara, ya. Nah, kenapa salah satunya dosa tersebut bisa dibuat karena perkataan. Makanya waktu saudara marah, hindari perkataan sia-sia. Kalau perlu pergi dulu, ya. Waktu saudara juga lagi emosi tinggi, pergi dulu biar cooling down. Udah tenang baru saudara ajak ngobrol. Haleluya. Sebab perkataan itu kalau saudara lihat, ya, seringkali membuat cinta menjadi bocor. Adalah masalah kecil, tapi gara-gara perkataan pasangan kita, kata-kata kasar, ya karena dia sedang emosi atau kita yang emosi, ya maka ya kesalahannya itu, kemarahannya itu bukan fokusnya kepada kesalahannya, tetapi pada pribadi pasangannya atau yang lain-lainnya. Ya, dia bisa nyamber, ya dasar lu anak si A, dasar lu bapak lu kayak begini sih, saudara macam-macam. Ya, saudara hindari itu, ya. Jangan sampai, makanya kalau punya masalah, ya masalah A bahas A, jangan sampai larinya kemana-mana, ya jangan sampai bawa siapa-siapa.
Selesaikanlah secara itu, saudara. Dan kalau sudah selesai, next ada masalah lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, sebab nih ya, be angry but don't blow it. Banyak orang sudah selesai hari ini, besok ada masalah lagi dengan pasangannya, dibawa-bawa lagi. Itu artinya belum selesai yang sebelumnya. Selesaikan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Ya, segala sesuatu yang pernah kita bangun secara roh dapat runtuh secara tiba-tiba karena cuma satu, karena kita nggak bisa menguasai emosi kita. Ya, jadi kita harus belajar kapan seseorang lebih mudah terpancing secara emosi, termasuk saudara harus mengenali pasangan saudara. Ya, misalkan saudara yang wanita punya suami, kalau dia sedang lelah, dia lagi lapar, ya saudara jangan ngoceh terus, jangan kebanyakan ngomong. Tenang dulu biar dia makan dulu, biar dia pijitin dulu dia udah tenang, baru saudara ajakin ngomong, ya kan? Ya, ketika tergesa-gesa pasangan kita, ketika dia sudah kurang sehat badan, jangan dipaksa untuk bahas masalah yang bisa menimbulkan keributan. Lihatlah situasi dan kondisi. Bahkan juga yang suami, saudara harus perhatikan siklus hormon istri kita. Kadang-kadang kalau dia lagi datang bulan, lagi dapet, ya kita harus mengerti kadang-kadang hormon yang sedang tidak baik itu membuat emosinya juga nggak stabil, saudara. Ya, saudara harus mengenali itu sebagai pasangan. Taulah waktu-waktu di mana yang terbaik untuk kita bicara atau membahas dengan istri kita. Haleluya. Jadi hal-hal seperti ini, saudara perlu saudara perhatikan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Oke. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Perhatikan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa, bro? Jadi hal yang kedua. Ya, saudara harus punya komitmen suami istri untuk menyelesaikan masalah kalau bisa. Malam itu juga. Jangan dibiarin berlarut-larut. Sampai nanti lusa, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kenapa saya bilang seperti itu nggak boleh ditunda terlalu lama? Ya, jangan menunda untuk menyelesaikan masalah. Ambillah komitmen untuk menyelesaikan dengan segera. Sebab firman Tuhan berkata, sudah harus padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Sebab, perhatikan nih, semakin Anda menunda, semakin memberikan kesempatan iblis untuk menabur asumsi yang salah. Tanpa sadar, hati akan menjadi tempat yang panas dan akar kepahitan. Betul nggak, saudara? Coba deh, saudara lagi diem-dieman sama pasangan, saudara lagi kesel. Akhirnya, saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi kalau dia pergi meninggalkan saudara, sehari, 2 hari, saudara akan pikir, kurang ajar nih dia, lagi masalah begini, dia enak-enakan, dia pasti dia lagi kemana. Itu ada asumsi. Ada hal-hal yang tabur benih oleh si iblis. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menemukan akar pahit yang akan semakin sulit ya untuk kita bisa dipulihkan. Nah, dalam menyelesaikan masalah jangan ada damai semu. Ya, kenapa saya bilang damai semu? Ya, yaitu pola pikir yang berkata mengalah ajalah daripada ribut. Salah, saudara. Selesaikan dan selesaikan. Jangan saudara diem tapi belum selesai. Ya, itu damai semu disebut ya. Ya, tapi pada kenyataannya hatinya masih memendam kesalahan pasangan. Keadaan ini bahaya seperti bom waktu sebab dapat meledak sewaktu-waktu. Dan saya kasih tahu sama saudara, ini salah satu penyebab perselingkuhan. Sebab tanpa sadar cintanya, ya saudara terkasih dalam Tuhan, pelan-pelan akan menjadi hambar. Ya, jadi selesaikanlah hari itu, saudara. Jangan tunda-tunda lagi. Yang setuju boleh bilang amin. Haleluya. Yang bilang amin berarti punya masalah. Enggak, bercanda, saudara ya. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Ya, oke. Buru nggak nih? Mau semua atau 2 aja? Oke, tanggung lah ya, karena kita tadi udah lewat 10 menit. Yang ketiga, bergantian dalam mengungkapkan alasan, ya, khususnya dalam kita berselisih pendapat, ya, berkomitmen, ya, makanya dalam bangun rumah tangga kalau saya konseling pernikahan saya ajarin dulu nih sebelum rumah tangga. Jadi suami istri sudah tahu menyelesaikan masalah kalau ada masalah dengan apa? Suruh mereka komitmen. Ya, ketika pasangan Anda mengungkapkan isi hati atau alasan-alasannya, Anda diem. Ya, tapi demikian kalau Anda sudah selesai, begitu pula dengan sebaliknya. Ketika Anda mengungkapkan isi hati, pasangan Anda harus diam. Kenapa itu harus dilakukan? Ya, ini akan menjaga arus pembicaraan. Sebab jika tidak masing-masing akan mengungkapkan argumennya, di mana selalu merasa paling benar. Haleluya, tanpa sadar. Ya, kalau saya ngomong satu, dia langsung balas. Dia ngomong satu, dia balas.
masing-masing tambah tinggi, volumenya akan semakin tinggi. Dan saudara tahu akan memancing emosi, makanya ada piring terbang dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mendengar pasangan kita bicara, tanpa sadar emosi kita pelan-pelan mereda waktu kita tenang dengar. Ya, dan pikiran serta hati mulai memikirkan, memahami. Komitmen ini akan membantu waktu saudara melakukan arus pembicaraan ini. Oleh sebab itu buatlah komitmen dengan pasangan saudara. Kalau yang satu lagi bicara, satu dengar. Walaupun saudara mungkin udah nggak tahan pengen ngomong ngejelasin. Tapi ada waktunya. Dan waktu saudara nggak dengar sampai selesai. Pasangan saudara bicara. Misalkan, kenapa sih kamu marah yang, kenapa kamu berlaku seperti itu? Dia lagi cerita. Ujung-ujungnya ternyata, oh dia melihat ada kekurangan dalam diri kita. Selesai. Tapi kalau kita potong di tengah, nggak akan selesai. Aku kan gini. Ya, nggak akan selesai. Karena dia belum selesai ke poin intinya. Tapi waktu dia selesai, dan selama dia bicara, dia ceritakan kronologisnya kenapa dia seperti itu, kita akan merenungkan dan kita mulai bisa memahami, empati, dan kita bisa mulai memahami, mengerti kondisinya. Haleluya. Dan ini akan membuat semakin diselesaikan dengan baik. Oke, puji Tuhan. Yang keempat, teman-teman, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, jadi bukan orang lain yang sembuh, kita sendiri yang sembuh dulu ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Perhatikan kata supaya kamu sembuh. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi sembuh dari kejengkelan, dari sakit hati, bahkan dari kebencian? Ya, ya, dengan saling mengaku kesalahan dan jangan gengsi untuk menyatakan kata maaf. Ya, jadi ya hal yang keempat, ya saudara bisa menyelesaikan masalah kalau saling mengaku dan jangan gengsi dengan kata maaf. Nah, ini saya mau kasih tahu buat kita yang para laki-laki. Satu kata ini sangat ampuh untuk memulihkan seseorang memang. Tapi seorang suami tidak boleh berpikir, aku kan suami, aku imam, aku kepala keluarga, aku harus jaga wibawa. Gak boleh dong ngucapin kata maaf, sorry ya gitu kan. Gak boleh saudara punya pikiran gitu. Sebab itu adalah pola pikir yang salah. Istri justru saya kasih tahu sama saudara, akan saling sangat menghargai kebesaran hati seorang suami yang bisa minta maaf. Ya, saya mau kasih tahu, kata maaf tidak dapat menggantikan pemberian-pemberian bahkan jika itu barang yang mahal. Ya, sebab mungkin itu bisa mereda saudara kirimin barang mahal, tapi kalau hatinya belum pulih, saudara belum bilang maaf, dia akan terus mengganjal, diingat terus. Makanya nggak heran, satu ketika akan meledak lagi. Tapi waktu saudara beresin, yang aku akuin, aku minta maaf, sorry keteledoranku, sorry atau apapun, ya sudah aku maafin kamu, jangan lagi ya. Selesai kita berdoa. Saudara itu membuat sama-sama pulih, nggak ada kepahitan. Dan next, itu akan nggak ada masalah lagi, saudara. Ya, jadi perhatikan, jangan gengsi untuk berkata-kata maaf. Yang terakhir, teman-teman, ya, oke. Sebetulnya saya pas 30 menit, tapi karena tadi waktu diambil lewat 10 menit, tapi nggak apa-apa. Ini terakhir, poin sedikit saja. Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Poin yang kelima, dalam sebuah rumah tangga, harus belajar untuk saling berani melepaskan pengampunan. Saya tahu ada hal-hal memang yang bisa melukai kita, tapi firman Tuhan itu lebih tinggi. Dan ini adalah sebuah perintah. Kalau kita mau diampunin sama Bapa di surga, kita juga harus mengampuni. Apalagi kalau pasangan kita memang sudah mengakui itu. Ya, jangan saudara pendam terus kesalahannya. Ya, sebab mungkin juga saudara juga punya kelemahan satu ketika nanti. Jadi izinkan dalam sebuah rumah tangga harus punya gaya saling melepaskan pengampunan supaya kedua-duanya pulih dan rumah tangga saudara akan menjadi rumah tangga yang dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, 5 hal ini yang saya sampaikan, semoga ini menolong untuk kita bisa ya menyelesaikan masalah rumah tangga, baik untuk rumah tangga kita sendiri maupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa.